Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam bahasan tata penulisan paragraf. Pada kali ini kita akan bahas tentang tata cara penulisan paragraf, di mana di dalam setiap tulisan atau karangan kita menemukan paragraf atau alinea sebagai pembentuk utama yang akan menjelaskan setiap isi dan maksud tulisan tersebut. Dan di dalam paragraf terdapat struktur yang menjelaskan makna setiap alineanya. Paragraf atau alinea dimaksudkan sebagai seperangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis, yang mengandung satu kesatuan ide pokok, juga secara teknis merupakan satuan terkecil dari sebuah tulisan. Paragraf disebut juga dengan alinea. Di dalam sebuah paragraf, kita mengetahui bahwa terdapat hierarki struktur dalam paragraf. Di antaranya memiliki kalimat topik, kalimat penegasan langsung, dan juga kalimat penegasan tak langsung. Ciri-ciri dari paragraf yang efektif diantaranya memiliki gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Kemudian lugas dan efektif, di mana gagasan utama penjelasan yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Kemudian pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama, dan kalimat yang satu terkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Di antaranya adalah sebagai penampung fragmen pikiran atau ide pokok, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran pengarang, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis, pedoman bagi pembaca mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang, alat untuk menyampaikan fragmen pikiran atau ide pokok pengarang kepada pembaca, sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai, dan dalam rangka keseluruhan karangan paragraf dapat berfungsi sebagai pengantar transisi dan juga sekaligus konklusi atau penutup. Adapun syarat-syarat paragraf yang baik diantaranya memiliki kesatuan paragraf, memiliki kepaduan dalam paragraf, memiliki kelengkapan dan ketuntasan, kemudian adanya keruntutan dan konsistensi di dalam paragraf. Unsur-unsur paragraf diantaranya memiliki ide pokok, kemudian juga kalimat topik, ide pengembang, kalimat penegas, dan juga transisi dalam paragraf. Adapun jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama, yang pertama, paragraf deduktif, ide pokoknya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif, ide pokoknya terdapat pada bagian akhir paragraf. Kemudian paragraf campuran, ide pokoknya ada di bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf ineratif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di tengah-tengah paragraf. Kemudian paragraf yang ide pokoknya menyebar, tersirat pada kalimat-kalimat keseluruhannya. Jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya terdapat berbagai jenis. Yang pertama, deskripsi, yaitu paragraf berupa penjelasan atau gambaran. Paragraf narasi berupa pengungkapan cerita yang memiliki rangkaian peristiwa dari peristiwa yang nyata berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian paragraf persuasi, paragraf yang berisi ajakan. Paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan menginformasikan sesuatu. Kemudian argumentasi berupa paragraf yang bahasannya memiliki suatu corak
yang bertujuan membuktikan kepada penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Kemudian, jenis paragraf berdasarkan fungsinya yaitu paragraf pembuka, bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Paragraf isi bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam alinea pembuka. Sedangkan paragraf penutup berisi kesimpulan bagian karangan atau kesimpulan secara keseluruhan. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.